Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahreza dengan NRP 22401035. Izin mempresentasikan hasil PowerPoint dari metodologi penelitian saya dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja, Pelatihan, dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia terhadap Kepuasan Karyawan di Perusahaan Telkom. Presentasi ini akan mengupas secara dalam bagaimana lingkungan kerja yang kondusif, program pelatihan yang aktif, dan upaya pemberdayaan sumber daya manusia dapat secara signifikan mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan. Studi kasus akan berfokus pada PT Telkom Indonesia, sebuah perusahaan telekomunikasi terkemuka untuk memberikan wawasan praktis dan relevan. Kami akan menganalisis temuan-temuan kunci dari berbagai penelitian terdahulu dan mengusulkan kerangka penelitian baru yang berpotensi memberikan rekomendasi strategis bagi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik serta meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan secara berkelanjutan. Latar belakang dan urgensi penelitian. Pertama, dinamika industri dan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut perusahaan seperti PT Telkom Indonesia untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Kedua, kepuasan kerja karyawan sebagai kunci. Kepuasan kerja menjadi elemen krusial dalam mendorong produktivitas, kualitas kinerja, dan loyalitas karyawan dalam menghadapi tantangan industri. Ketiga, peran sumber daya manusia yang optimal. Lingkungan kerja, pelatihan, dan pemberdayaan sumber daya manusia adalah faktor esensial yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. PT Telkom Indonesia sebagai pemimpin di sektor telekomunikasi menghadapi tantangan besar dalam menjaga kepuasan kerja karyawannya di tengah tuntunan inovasi dan kinerja optimal. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana ketiga faktor kunci lingkungan kerja, pelatihan, dan pemberdayaan sumber daya manusia berinteraksi dan mempengaruhi kepuasan kerja khususnya dalam konteks perusahaan berbasis teknologi. Identifikasi permasalahan kunci di PT Telkom Indonesia. Yang pertama, pelatihan yang kurang efektif. Karyawan kontrak kurang mendapat prioritas dan metode pelatihan kurang mendalam, serta kurangnya dukungan manajemen. Kedua, beban kerja dan jam kerja yang tidak teratur. Tuntunan target menyebabkan jam kerja tidak teratur, stres, kelelahan, dan beban kerja yang tidak sepadan, khususnya bagi karyawan lapangan. Tiga, kurangnya pemberdayaan karyawan. Karyawan kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, membatasi rasa kepemilikan dan motivasi. Keempat, fasilitas dan perhatian yang kurang memadai. Khususnya bagi karyawan lapangan, fasilitas dan perhatian pimpinan masih kurang. Berisiko juga terhadap keselamatan kerja. Tujuan penelitian dan manfaatnya. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Dua, mengevaluasi peran pelatihan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Tiga, menilai pengaruh pemberdayaan sumber daya manusia terhadap kepuasan kerja karyawan. Empat, menentukan hubungan simultan antara lingkungan kerja, pelatihan, dan pemberdayaan sumber daya manusia terhadap kepuasan kerja. Kelima, memberikan rekomendasi strategis bagi PT Telkom Indonesia. Manfaat dari penelitiannya dibagi menjadi dua macam, yaitu manfaat yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis menambah wawasan dan literatur akademik serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang sumber daya manusia. Manfaat praktisnya memberikan wawasan bagi PT Telkom, pemahaman bagi karyawan, serta acuan bagi akademisi dan peneliti. Tinjauan pustaka, manajemen dan sumber daya manusia.
Penelitian ini berlandaskan pada konsep manajemen sumber daya manusia yang kuat, yang menjadi fondasi dalam memahami pengelolaan organisasi dan pengembangan karyawan. Definisi dari manajemen: manajemen adalah proses sistematis perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut George R. Terry 2006 dan Henry Fayol 1949. Fungsi dari manajemen mencakup perencanaan atau planning, organizing, pengarahan, actuating atau directing, pengkoordinasian, dan pengendalian atau controlling. Manajemen sumber daya manusia, perencanaan sumber daya manusia menentukan kebutuhan tenaga kerja yang tepat dari segi jumlah dan kualitas. Dari segi rekrutmen dan seleksi, mencari dan memilih kandidat terbaik sesuai kualifikasi pekerjaan. Dari segi pengelolaan kinerja, mengevaluasi kinerja karyawan, dan memberikan umpan balik. Lingkungan kerja sebagai pilar utama kepuasan karyawan. Lingkungan kerja mencakup seluruh kondisi fisik, psikologis, dan sosial, mempengaruhi kenyamanan, interaksi, dan produktivitas karyawan. Lingkungan kerja yang positif adalah kunci untuk meningkatkan kepuasan dan motivasi. Teori lingkungan kerja, ada teori dua faktor menurut Herzberg. Lingkungan kerja termasuk faktor higien yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan ketidakpuasan, kebijakan perusahaan, hubungan interpersonal, dan kondisi kerja adalah bagian dari faktor ini. Teori Person Environment Fit menurut Christoph menekankan pentingnya kesesuaian antara individu dan lingkungan kerja untuk kenyamanan, produktivitas, dan kepuasan. Adapun indikator lingkungan kerja di perusahaan Telkom Indonesia yaitu kondisi fasilitas kerja, kebijakan jam kerja, dan beban kerja. Ketiga, pengamanan dan keselamatan kerja. Keempat, hubungan sosial. Kelima, perhatian dan dukungan pemimpin. Kemudian pelatihan investasi dalam kompetensi karyawan. Pelatihan adalah proses sistematis untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, memastikan mereka tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perkembangan industri yang dinamis, khususnya di sektor telekomunikasi. Teori dan manfaat pelatihan mencakup peningkatan kompetensi, adaptasi teknologi, motivasi, dan kepuasan. Indikator pelatihan dibagi menjadi 6 macam, yaitu kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan pekerjaan. Kedua, frekuensi dan aksesibilitas pelatihan. Ketiga, kualitas metode dan fasilitator pelatihan. 4, penerapan hasil pelatihan dalam pekerjaan. 5, dampak pelatihan terhadap kinerja dan kepuasan karyawan. 6, keadilan dalam pelaksanaan pelatihan tetap melawan kontrak. Pemberdayaan SDM mendorong otonomi dan inovasi. Pemberdayaan SDM adalah proses strategis untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan partisipasi karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan dengan memberikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar. Manfaat pemberdayaan SDM yaitu meningkatkan keterlibatan, meningkatkan motivasi, menumbuhkan kreativitas. Adapun indikator pemberdayaan SDM dalam perusahaan Telkom melibatkan pemberian wewenang dan tanggung jawab. Kedua, pelibatan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, dukungan manajerial dalam pengembangan diri. Keempat, ketersediaan kesempatan pengembangan karir. Kelima, pengakuan terhadap kontribusi karyawan. 6, keadilan dan perlakuan untuk kesempatan. Adapun indikator-indikator kinerja karyawan, keputusan kerja adalah sikap positif karyawan terhadap pekerjaan mereka, mencerminkan perasaan senang, puas, dan penghargaan terhadap pengalaman kerja ini. Pengalaman kerja ini adalah hasil evaluasi berbagai karakteristik pekerjaan yang dirasakan.
Adapun faktor-faktor mempengaruhi kepuasan kerja yaitu lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung, kedua, kompensasi dan tunjangan yang adil, ketiga, hubungan positif dengan rekan kerja dan atasan, keempat, peluang pengembangan karir dan pengakuan. Kemudian metodologi penelitian dan kesimpulan awal dari judul metodologi yang saya teliti. Ada jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Desain kasual komparatif digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas dengan judul lingkungan kerja, pelatihan, pemberdayaan SDM terhadap variabel terikat, yaitu kepuasan kerja karyawan di perusahaan Telkom Indonesia wilayah Bandung. Instrumen analisis data yaitu kuesioner sebagai instrumen utama dengan skala Likert 5 poin. 2. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS dengan versi 25.0. Ketiga, uji asumsi klasik menggunakan normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitas, dan dilakukan secara populasi, sampel, dan hipotesis. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan dari judul metodologi penelitian yang saya teliti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.